Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 7. Materi hari ini adalah Windows Explorer dan Icon. Windows Explorer adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses sistem berkas. Yang dimaksud dengan sistem berkas itu maksudnya adalah sistem sistem filing pengarsipan di dalam komputer. Untuk Windows Explorer ada di taskbar, ini namanya taskbar. Di sini Quick Launch untuk Windows Explorer. Kalau di dalam Windows 8 namanya adalah File Explorer. Ini tinggal kita klik saja. Nah, ini tampilan dari Explorer-nya. Yang pertama kali kita harus mengetahui bagian-bagiannya dulu. Yang di paling atas, yang tertulis This PC, ini dinamakan sebagai title bar atau baris judul. Kemudian yang ini, tombol yang berupa tanda garis bawah, ini disebut sebagai minimize. Ini kalau kita letakkan di sini, ini tombolnya, ini disebut sebagai minimize. Nah, kalau tombol minimize diklik, maka tampilannya bukan berarti hilang, tapi ada di taskbar. Ini tombolnya. Ini menjadi application button. Ini saya klik kembali, maka muncul kembali. Nah, selanjutnya, yang tengah ini disebut sebagai restore down. Restore down ini maksudnya adalah untuk membuat jadi kecil. Ini bukan minimize, tapi jadi kecil seperti ini. Inilah kegunaan restore down. Nah, pada saat tampilannya ini menjadi bentuk restore down, bentuk kecil, maka tombol tengah ini berubah fungsinya menjadi maximize. Nah, sekarang kalau saya tekan tombol maximize, maka berubah menjadi besar, satu layar penuh. Nah, di sini kita harus bisa membedakan tampilan satu layar penuh disebut sebagai full screen. Satu layar penuh. Kalau yang ini restore down seperti ini disebut sebagai tampilan window. Nah, di sini kita harus bisa bedakan antara istilah Windows dan window. Ini harus bisa dibedakan. Kalau Windows yang ada S-nya ini, yang ini ya, Windows ini merupakan sistem operasi atau operating system. Kalau window itu maksudnya jendela aplikasi. Ini namanya jendela aplikasi. Yang kalau saya klik tombol maximize-nya maka menjadi full screen. Nah, sekarang yang ini tombol close. Ini kalau diklik, ini tombol close ya. Tulisannya gini. Close. Close ini kegunaannya untuk menutup aplikasi. Kalau ini saya klik maka tertutup. Nah, sekarang saya buka kembali ini. Windows Explorer atau File Explorer-nya saya buka kembali. Nah, sekarang yang berikutnya. Ini yang ada file, ini ada komputer, ada view. Yang ini file,
Ini ada komputer, ini view, file komputer view. Nah, yang ini disebut sebagai tabs within the ribbon. Tabs within the ribbon. Kemudian yang ini tombol back. Yang di sampingnya ini tombol forward. Lalu yang di empat atas ini tombol up. Kemudian yang ada tulisan disk PC ini ada satu kotak panjang ini. Ini istilah tulisannya disk PC. Ini dinamakan sebagai address bar atau address. Nah, sekarang kita klik view. Nah, ini view. View saya klik. Nah, di sini isinya favorites, satu saja. Ini ada navigation pane. Ini navigation pane ya. Ini yang memiliki tanda centang hanya di show favorites. Berarti hanya favorites-nya saja yang ditampilkan. Nah, sekarang kalau saya mau tampilkan library, show libraries, maka muncullah di sini librariesnya. Tinggal saya klik aja seperti ini. Nah, kemudian show all folder, maka tinggal ini muncul folder-foldernya. Kemudian expand to open folder, maksudnya membuka folder. Nah, sekarang show libraries saya matikan, maka di sini tidak tampil lagi. Buka navigation pane, lalu saya klik show all folder supaya tanda centangnya hilang. Kemudian saya klik expand to open folder, maka ini sudah kembali seperti awal. Nah, sekarang di sini yang harus kalian lihat di sini, ini ada panah, ada segitiga yang warna hitam. Ini ada maknanya. Kalau segitiga warna hitam, ini maknanya menampilkan isi dari suatu tempat. Sebagai contoh ini favorites. Jadi kalau warna segitiga hitam, kalau lambang segitiga hitam ini ada di favorites, maka isi dari favorites ini muncul. Sekarang saya klik yang segitiga hitam ini, maka menjadi panah. Kalau panah putih, maka ini artinya tidak menampilkan isi favorites. Kalau mau kita tampilkan, tinggal klik aja. Maka sekarang menjadi segitiga hitam. Demikian juga dengan disk PC. Disk PC ini segitiga hitamnya muncul. Ini berarti menampilkan isi dari disk PC. Nah, sekarang kalau saya klik segitiga hitamnya, maka ini menjadi panah. Nah, panah ini menandakan tidak menampilkan isi dari disk PC. Nah, ini saya klik kembali, menjadi panah hitam. Nah, jadi dari sini kita bisa ke tempat-tempat lain. Sebagai contoh, kalau saya mau buka desktop yang ada di bawah disk PC ini, kalau saya klik di sini, maka di sini muncul icon untuk desktop. Kemudian kalau saya klik desktop yang di sini, juga sama. Ini hasilnya. Yang ini download, yang ini recent file, recent places. Recent places itu maksudnya tempat terbaru yang dikunjungi. Dan ini ada dokumen, ada download, music, picture, video. Ini lokal. Nah, sebagai yang ini local disk C, ini dibaca sebagai drive C. Kalau yang local disk D, ini dibaca sebagai drive D. Nah, sekarang untuk melihat isi dari drive C, tinggal kita klik aja ini. Atau kalau kita mau tampilkan dari navigation pane ya, ini namanya navigation pane yang ininya, yang satu bagian ini namanya adalah navigation pane.
Nah, kalau saya mau klik dari panah putih untuk drive C atau local disk C, maka ini isinya. Kalau saya mau klik segitiga hitam untuk local disk C, seperti ini. Sekarang menjadi panah kembali. Demikian juga untuk local disk D, ini jadi panah hitam untuk menampilkan isinya. Sekarang menjadi panah putih untuk tidak menampilkan isinya. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis icon. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan icon. Icon adalah antarmuka grafik di sebuah data yang digambarkan oleh gambar kecil yang menggambarkan program komputer. Maksudnya seperti ini. Nah, icon diwakili oleh gambar-gambar kecil. Gambar-gambar kecil ini gambar-gambar kecil ini mewakili setiap program aplikasi. Nah, icon bentuknya seperti ini ya. Ini icon. Kemudian fungsi dari icon berfungsi untuk menjalankan aplikasi komputer atau membuka jendela ruang penyimpanan data komputer. Sebagai contoh, nah, kalau saya mau buka isi dari disk PC, saya tinggal double klik saja. Seperti ini, saya double klik, maka tampilan disk PC ini muncul. Ini saya close-kan. Nah, sekarang kalau saya mau buka isi dari recycle bin, tinggal saya double klik saja, maka isi dari recycle bin ini muncul. Ini saya close-kan. Nah, yang selanjutnya, jenis icon. Icon terbagi 3, folder, file, shortcut. Folder adalah tempat untuk menyimpan atau menampung berbagai file di dalam komputer, baik itu file data, file dokumen, dan file sistem. Contoh folder seperti ini. Ini bentuknya kuning, seperti map terbuka. Jadi kita bisa isikan apa saja ke dalamnya. Nah, sekarang kita akan membentuk folder baru. Ini saya buka disk PC ya. Ini saya buka, saya double klik, lalu saya buka drive D. Dan nanti di komputer kamu kalau tidak ada drive D, kamu boleh membentuk drive C. Ini saya buka drive D. Dan sekarang untuk membentuk folder baru caranya gini. Ini ada tombol new folder. Yang ini tinggal diklik saja. Maka muncullah tulisan new folder di sini. Setelah muncul tulisan new folder, kita akan menghapus tulisan new folder. Tekan tombol backspace yang ada di keyboard. Kemudian kita ketikkan. Kita ketik mulai dari kelas dulu. Kalau kelas kamu 7A, ketik 7A. Kalau kelas kamu 7B, 7B. Demikian seterusnya sampai ke 7G. Ini saya ambil contoh 7K. Koma. Setelah koma, spasi. Nomor kelas. Kalau nomor kelasmu 1 ya ketik 1. Kalau nomor kelasmu 2 ya ketik 2. Setelah itu koma, spasi sekali, nama masing-masing. Di sini saya ngambil namanya sebagai contoh Jumintan. Nah, setelah selesai saya ketik. Ini saya enterkan dulu. Nah, kalau sudah di enter maka folder sudah terbentuk. Cara membuka folder tinggal double klik saja. Nah, kalau sudah di double klik maka folder ini sudah terbuka. Nah, di dalam folder kita akan membentuk beberapa bentuk folder dan file. Dan di sini saya akan menggunakan file latihan praktek. Ini filenya akan saya buka dulu. Nah, tadi bentuk folder baru dengan format kelas, nomor, nama sudah dilakukan. Nah, sekarang buka folder. Folder kamu masing-masing ini sudah dibuka. Nah, isi dari folder ini masih kosong, tidak ada apa-apa.
Kemudian di dalam folder ini kita akan bentuk yang pertama folder baru dengan nama kuda. Maka caranya tinggal klik ini, atau mau dari sini juga boleh. Ini ada tulisan new folder, ini ada tombol new folder. Tinggal diklik saja. Lalu ketikkan kuda. Selanjutnya, file baru dengan tipe text document. Nah, sebelum kita membentuk file ini kan diminta file baru. Sebelumnya kita harus tahu apa itu file. File adalah arsip atau berkas yang dihasilkan dari software yang terinstall dalam komputer. Jadi di setiap software yang sudah terinstall dalam komputer, kita dapat membentuk filenya. Cara membentuk file begini. Sebelum kita membentuk file, kita lihat dulu jenis-jenis file. Nah, file terbagi atas 5. Ada file system, file video, file dokumen, file gambar, dan file audio. Audio itu maksudnya suara. File system maksudnya file yang ada di dalam sistem operasi Windows. Kemudian file video, ini file yang digunakan untuk menonton film. Kemudian file dokumen, file yang digunakan untuk mengetik atau untuk membuat suatu perhitungan, untuk membuat suatu presentasi. Lalu file gambar, ini file dalam bentuk gambar. File-file untuk gambar maksudnya. Lalu file audio, file yang kita gunakan untuk mendengarkan musik atau nyanyian atau suara. Nah, sekarang cara membentuk file. Caranya begini. Nah, tadi folder kuda sudah terbentuk. Yang diminta adalah file baru dengan tipe text dokumen dan bernama kambing. Jadi caranya di tempat kosong ini ya, klik kanan, kemudian new. Nah, isi dari new ini ada folder, ada shortcut. Ada folder, ada shortcut. Di bawahnya, di bawah shortcut ini ada jenis-jenis file yang bisa kita bentuk. Yang diminta tadi text dokumen. Jadi tinggal diklik text dokumen. Nah, di sini muncul tulisan new text dokumen. Kita tekan tombol backspace saja untuk menghapus isinya. Lalu ketikkan kambing. Jadi sekarang terbentuk file dengan nama kambing. Tipe filenya adalah text dokumen. Selanjutnya, file baru dengan tipe Microsoft Word dokumen dan bernama kucing. Jadi di sini saya klik kanan, new. Lalu di bawah shortcut ini saya akan ambil Microsoft Word dokumen yang ini. Dan nanti kalau di komputer kalian namanya bukan Microsoft Word dokumen atau namanya adalah Microsoft Office Word dokumen, itu sama saja. Ini saya klik, lalu saya tekan backspace, lalu namanya saya ketikkan kucing. Setelah itu saya enterkan. Selanjutnya, diminta bentuk shortcut untuk folder kuda. Cara membentuk shortcut. Nah, sebelum kita membentuk shortcut, kita harus tahu shortcut itu apa. Dan di sini shortcut adalah jalan pintas untuk membuka folder dan file. Bentuk shortcut seperti ini. Ini ada panahnya. Di sudut kiri bawah ada tanda panah. Jadi semua shortcut ada tanda panahnya. Kalau tidak ada tanda panahnya, berarti bukan shortcut. Nah, sekarang cara membentuk shortcut. Kita diminta untuk membentuk shortcut folder kuda. Jadi caranya gini, mouse pointer di folder kuda, dekat namanya ini ya. Jangan di sini, di jauh ini. Di sini aja. Klik kanan. Di sini, klik kanan. Lalu pilih create shortcut. Maka terbentuklah kuda shortcut. Kemudian
shortcut untuk file kambing. Jadi caranya, mouse pointer di tulisan kambing di sini, di tulisan kambing, file kambing, klik kanan, lalu create shortcut, maka muncullah kambing shortcut seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita akan mengubah tampilan icon. Jadi, ubah tampilan icon menjadi bentuk content, tiles, details, list, small icon, medium icon, large icon, extra large icon. Nah, sekarang cara mengubah tampilan ikonnya begini. Ini ada tulisan view, tab view. Kamu klik aja tab view-nya ini. Nah, di sini ada extra, ini kita mulai dari konten ya. Ini konten, tampilan konten ini. Kalau list ini, kemudian tiles, yang ini tiles, ini details. Details ada kolomnya, ada name, date, modified, type, size. Kemudian small icons yang ini sangat kecil, medium icons sedang, large icons besar, extra large icon paling besar. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya, screenshotkan tampilan dalam folder kamu masing-masing dan save di folder kamu masing-masing dengan format kelas, nomor, nama, tampilan, isi folder. Contoh 7K, 25, Juminten, tampilan, isi folder. Cara melakukan screenshot. Caranya begini. Kita tekan tombol PRTSC. Di keyboard ada PRTSC, ini tinggal ditekan. Kalau sudah kita tekan, maka kita akan membuka aplikasi Paint. Jadi saya akan membuka Paint. Saya dari tombol search ini, lalu saya ketikkan Paint. Ini dia. Nah, kalau saya tidak mau buka dari sini boleh. Saya tinggal buka Start menu. Ini saya arahkan ke bawah. Nah, di sini saya cari Paint. Ini dia. Tinggal diklik saja. Nah, setelah itu, tadi kan kita sudah menekan tombol PRTSC. Nah, di sini ada tombol Paste. Yang ini, kita klik aja. Maka muncullah tampilan yang tadi kita screenshotkan. Setelah itu, ini kan ada garis putus-putus. Nah, supaya garis putus-putusnya itu hilang, maka kita klik tombol crop. Jadi crop itu untuk memotong objek, jadi tidak ada lagi garis putus-putusnya. Setelah kita potong, kita save. Cara save-nya begini. Ini ada tombol file, dibuka dulu, lalu save as, pilih JPEG picture, yang ini. Kalau tidak mau JPEG silakan, boleh pilih yang lain. Nah, di file name-nya, di sini file name-nya, ini kan tadi kita harus save ke folder masing-masing. Jadi saya pilih drive D, ini tinggal saya klik aja di sini. Kemudian saya buka folder 7K 25 Juminten. Ini saya buka. Nah, di sinilah tempat kita men-save. File name-nya 7K. Tadi formatnya itu kelas, nomor, nama. Lalu terakhirnya tugas, tampilan, isi folder. Ini saya ketikkan 7K, spasi sekali, 25, nomor kelasnya 25, spasi sekali, namanya Juminten. Nah, nanti kamu jangan ketikkan seperti ini, 7K 25 Juminten, sesuai dengan kelas, nomor, dan nama kamu masing-masing. Setelah itu koma. Nah, yang ini lanjutannya adalah tampilan isi folder. Nah, yang ini juga nanti kamu ketikkan tampilan isi folder. Setelah itu save. Nah, kalau sudah di save, ini saya akan buka kembali folder yang tadi. Nah, ini hasilnya. File gambarnya ini. Nah, yang selanjutnya
ubah tampilan icon di desktop. Ubah tampilan icon di desktop. Yang ini ya. Ini dia. Ubah tampilan icon di desktop. Nah, sekarang saya akan masuk ke desktop. Ini saya minimizekan dulu. Nah, ini desktop. Ini ikonnya. Nah, sekarang saya akan mengubah tampilan icon di desktop. Caranya begini. Mouse pointer di tempat kosong. Mau di sini boleh. Saya lebih suka di sini. Ini kan udah kosong semua. Di sini kosong. Banyak yang kosong. Klik kanan, view. Ini ada urutannya. Ada small icons, medium icons, dan large icons. Saya pilih small icons. Maka tampilannya jadi kecil. Kemudian view, medium icons. Ini jadi sedang. Kemudian klik kanan, view, large icon, jadi besar. Ini yang paling besar. Nah, sekarang saya kembalikan ke bentuk medium icons. Nah, sekarang di dalam folder, di dalam desktop, kita juga bisa membentuk folder. Caranya begini, klik kanan, new, folder. Lalu muncul tulisan di folder di sini, tekan backspace untuk menghapusnya. Ketikkan kuda sebagai nama foldernya. Nah, di dalam desktop kita juga dapat membentuk file. Caranya di tempat kosong klik kanan, new. Nah, di bawah shortcut ini ada berbagai jenis file. Yang diminta adalah bentuk file baru dengan tipe Microsoft Excel Worksheet dan bernama kucing. Jadi klik kanan, new, cari Microsoft Excel Worksheet. Ini dia. Lalu tekan tombol backspace untuk menghapus isinya. Sekarang ketikkan kucing. Lalu enterkan. Nah, sekarang sudah terbentuk file dengan nama kucing. Yang berikutnya, bentuk shortcut untuk folder kuda, bentuk shortcut untuk file kucing. Cara membentuk shortcut untuk folder kuda di desktop. Seperti tadi. Mouse pointer di folder kuda, klik kanan, create shortcut. Maka muncullah kuda shortcut. Lalu cara membentuk shortcut untuk file kucing. Mouse pointer di file kucing di sini, klik kanan, lalu create shortcut, maka muncullah kucing shortcut. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diminta screenshotkan tampilan desktop dan save dengan format kelas nomor nama tampilan desktop. Nah, sekarang kita akan men-screenshotkan ini. Cara men-screenshotnya seperti tadi. Kita tekan dulu tombol PRT-SC. Ada di keyboard. Ini. Setelah kita tekan, buka aplikasi Paint. Ini ada tombol New. Ini tinggal diklik aja. Nah, ini kan sudah menjadi kosong. Kita klik tombol Paste. Inilah tampilan desktopnya. Lalu klik tombol Crop. Nah, setelah di crop, kita save. Buka file, save as, JPEG. Nah, sekarang kita save di folder kita masing-masing. Nah, ini foldernya sudah terbuka. Nah, kalau udah terbuka, file name-nya kita ubah. 7k,25, Juminten, tampilan desktop. Seperti ini. Nah, ini di save. Nah, setelah di save, ini kita close. Nah, berarti untuk yang materi hari ini sudah selesai. Kita udah menuntaskannya.
Dan jadi untuk yang pelajaran hari ini harus kamu ulang-ulang di rumah. Di sini ada tugas praktik, ikuti ketentuan soalnya dan kerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan, untuk file screenshotnya kirimkan di Google Classroom. Cara mengirimkan file di Google Classroom nanti saya berikan di caranya. Caranya bisa kalian download di Google Classroom. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.